biliary system dan pancreatic disorder. Jadi mengenai kelainan-kelainan pada saluran empedu, baik dari liver maupun sesudah di liver atau post hepatik. Ini akan banyak berpengaruh terhadap tindakan pembedahan di bagian bedah digestif. Oke, lanjut ya. Dari untuk lanjut ke mana dia? Klik aja. Oh, sini aja. Ya. Baik, kita lanjutkan ya, Dek. Jadi yang pertama untuk kompetensi atau standar kompetensi dokter Indonesia untuk kasus kolelitiasis atau batu empedu itu kompetensinya 3B. Kolelitiasis batu di saluran empedu itu 2, kolesistitis ini peradangan pada empedu 2, empiema ini ada pus di kandung empedu, dan untuk CA pankreas juga 2. Kita masuk ke anatomi. Ini hepar, ya, liver. Nah, di sini ada saluran kontrol shift J. Nah, saluran turun jadinya common hepatic duct atau CHD. Nah, terus ya ada bersimpang jadi common bile duct. Nah, common ini kelihatan gambar di sini ada gallbladder-nya. Oke, baru nanti dia masuk ke duodenum. Ini gambaran anatomi juga sama sih. Jadi dari common hepatic duct ke common bile duct atau CBD, baru masuk ke pankreas. Dari pankreas nanti dia bermula di papila atau ampulla vater. Nama sphincternya sphincter Oddi. Untuk salurannya namanya ampulla vater. Terus selanjutnya gallbladder. Ini bentuknya seperti buah pir. Letaknya pada permukaan inferior dari hepar yang disebut dengan fossa gallbladder. Ukuran gallbladder ini pada dewasa itu 7 hingga 10 cm. Ya, gallbladder yang hijau ini ya. Yang hijau ini gallbladder, yang kuning besar ini pankreas. Nah, yang warna merah muda ini duodenum. Ada 4 pars. Pars 1, 2 turun, 3, baru 4 naik lagi. Ini yang ampulla vater, ya, atau sphincter Oddi. Jadi sebelum keluar ada sphincternya dong, biar dia nggak loss keluar terus. Yang nama sphincternya sphincter Oddi. Terus fungsinya apa nih untuk gallbladder? Fungsinya yang pertama itu menyimpan dan mengkonsentrasi cairan empedu. Yang kedua, kontraksi dan mengalirkan garam empedu yang merupakan turunan dari kolesterol yang distimulasi oleh kolesistokinin ke duodenum sehingga membantu proses pencernaan dari lemak atau fat. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat sedikit perbedaan ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada batu pada gallbladdernya.
Nih gallbladder yang batu. Yang merah-merah ini gallbladder yang mengalami inflamasi. Jadi kalau ada batu di gallbladder namanya cholelithiasis. Kalau gallbladdernya meradang namanya cholecystitis. Sebelum masuk ke gallbladder, kalau ada batu di lithiasis, kolangitis ya, jelas ya. Jadi kalau batu di empedu cholelithiasis, batu di saluran empedu namanya choledocholithiasis. Sama gambaran gallstone atau batu gallbladder. Nih, ya, dia nyumbat nih di saluran empedunya. Jadilah dia choledocholithiasis, kolangitis. Selanjutnya masuk ke cholecystitis akut, berarti peradangan pada kantong empedu atau gallbladder. Ciri-cirinya nyeri perut kanan atas, demam, gallbladder. Jadi gallbladdernya bisa teraba, tapi hanya 30% pada kasus ya. Terus selanjutnya ada murupisin. Murupisin ini nyeri tekan saat pasien menarik napas, kita tekan di subhepatiknya. Kalau nggak ditekan subhepatik nyeri, bukan murupisin namanya. Ya, murupisin itu dia harus tarik napas dalam, habis itu kita tekan di subhepatiknya. Tekan sakit itu livernya, bukan dari gallbladdernya. Lalu untuk klasifikasinya ini yang sering dipakai Tokyo Guideline untuk kasus kolesistitis akut. Yang pertama ada gejala lokalnya murupisin, yang kedua ada demam, yang ketiga pada gambaran radiologinya ditemukan kolesistitis akut. Nah, ini untuk grade 3, grade 2, grade 1 ya. Jadi nanti dia memasukkan kriterianya sesuai dengan grade-nya. Misalnya ada pasien keluhannya nyeri perut kanan atas, 2 atau 3 ya. Nanti sesuai dengan kondisi klinis dan penunjang yang kalian temukan saat di IGD. Lalu selanjutnya kronik. Kronik. Jadi kalau misalnya dia sudah lama, disebut dengan kronik kolesistitis. Selanjutnya patofisiologi terjadinya batu saluran empedu ya. Itu awalnya dimulai dari sludge. Sludge ini lumpur ya. Jadi dia terlalu banyak makan makanan yang kolesterol tinggi, jadinya dia sludge. Mungkin penumpukan kalsium, penumpukan kristal baru dia jadi batu gallbladder. Kalau batunya turun, ya nyumbatnya tergantung di mana. Kalau misalnya di common bile duct berarti ada batu pada common bile duct-nya. Terus selanjutnya penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada common bile duct atau CBD. Yang pertama, obstructive jaundice. Jadi ada sumbatan di common bile duct-nya tadi ya, saluran di bawah dari CHD atau common hepatic duct. Yang kedua ada kolangitis, peradangan pada CBD-nya. Yang ketiga pankreatitis, peradangan pada pankreas. Ciri-cirinya
Nah, dia ada peningkatan enzim amilase dan lipase. Terus Mirizi syndrome ya, Mirizi syndrome ini jarang tapi ya. Ini tuh kondisi langka akibat kompresi atau penyumbatan saluran empedu atau common bile duct oleh batu empedu yang terjebak di neck dari gallbladder. Gejalanya mirip sama peradangan empedu. Lalu selanjutnya polidokulitiasis. Kalau polidokulitiasis ini batu di saluran empedunya. Gejalanya apa? Ada biliary pain, jaundice atau kuning, episodik kolangitis, lalu ada gallstone atau batu pada gallbladdernya. Oke, gejalanya. Nah, secara umum jadi untuk membedakan empat tadi ya, kan ada batu saluran empedu, batu empedu, terus peradangan empedu, sama peradangan saluran empedu. Nah, ini kan ada empat ya, jadi yang kita bahas di sini. Cara bedain mudahnya apa? Kalau dia batu empedu, nyerinya kolik. Terus nggak ada murpisign, nggak ada demam, nggak ada ikterus, nggak kuning ya dia. Kalau batu saluran empedu, dia nyeri kolik, terus ada kuning. Kalau peradangan saluran empedu atau kolesistitis, nyeri kolik, ada murpisign, ada demam, terus nggak ada kuning karena dia kan nggak menyumbat. Sedangkan kolangitis atau peradangan saluran empedu itu nyeri kolik, murpisign, demam, sama dia kuning ya. Jadi yang kuning itu yang obstruksi, kolidokulitiasis sama kolangitis. Kalau pada kolelitiasis dan kolestitis dia tidak menyebabkan kuning ya. Jadi dirangkum kolangitis dan kolesistitis. Ada empat ya. Intinya kalian harus bisa bedain empat itu. Oke. Terus selanjutnya empiema kandung empedu. Empiema berarti ada pus ya. Jadi kalau terdapat pus pada gallbladder atau kantong empedu, itu kita sebut dengan empiema gallbladder. Nah, bentuknya gini. Jadi batunya itu udah menyebabkan infeksi, ada produksi pusnya, kita sebut dengan empiema gallbladder. Ini eh, adalah empiema gallbladder. Ini batunya ya, batunya. Ini gallbladdernya. Bisa nggak misalnya kasus batu empedu, banyak aja dok yang diambil. Eh, Empedunya nggak usah diambil juga, nggak bisa ya. Kalau misalnya kita robek nih, operasi, kita ambil batunya, terus kita jahit lagi, itu rawan untuk bocor. Ya, jadi diambil semua. Jadi nggak bisa milih, wah saya mau ini aja dok, batunya diambil, kantong empedunya nggak usah dibuang, nggak bisa ya, bocor dia nanti. Oke, gejala-gejalanya medical care. Terus selanjutnya ke kanker pankreas. Ini sekitar 29.000 kasus ya, mulai dari 2001. Ini angka kematiannya cukup tinggi. Kalau kata penelitian sih penyebab atau faktor resikonya itu yang pertama sigaret, merokok. Terus diet konsumsi daging yang tinggi, terutama daging yang digoreng.
terus fat atau pasien-pasien yang gemuk, terus selanjutnya pasien dengan riwayat gastrektomi lebih dari kurang dari usia lebih dari usia 20 tahun. Lalu race ini di USA. Terus yang terakhir orang kulit hitam itu lebih sering mengalami kanker pankreas daripada yang kulit putih di Amerika. Gejalanya apa? Gejalanya karsinoma dari head pankreas, jadi dari kepala pankreas 75% itu eh, mengalami penurunan berat badan, obstruktif jaundice atau kuning, terus nyeri perut, bahkan nyerinya itu sampai ke belakang, back pain ya, yang memberat. Jadi makin lama makin memberat. Bedanya kalau sama LBP, low back pain, kalau low back pain kan semakin beraktivitas dia semakin nyeri ya. Kalau pada kasus karsinoma pankreas ini nggak aktivitas juga makin nyeri. Gejala lainnya apa? Hepatomegali ya. Jadi teraba pembesaran hepar pada 20% kasusnya. Kalau peradangan pada kantong bedu apa namanya tadi? Apa ini? Rahel? Apa Hel? Izin menjawab, kolestisitis. Kolesistitis, oke. Terus kalau batu pada saluran empedu apa namanya tadi? Siapa lagi nih ya? Nah, Hagai, Hagai. Itu endokarditis dok. Ya, benar. Pinter itu ya. Terus Alia, Alia. Kalau batu pada empedu apa namanya? Izin menjawab dok, kolelitiasis. Ya, benar. Saluran empedu. Vania. Ya dok. Apa Van? Peradangan pada saluran empedu. Ya, benar ya. Yang kuning. Sekarang siapa lagi nih ya? Salsabila. Yang kuning antara 4 penyakit tadi yang mana yang kuning? Yang bisa kuning? Izin menjawab dok, koledocholitiasis sama kolonitis. Ya, benar ya. Jadi kalau kuning ya sudah. DD-nya 2 itu. Dan penyakit lain ya. Penyakit lain apa misalnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sampai E ya. Sekarang hepatitis sampai E. Atau bisa juga karena apa namanya? Mateo Sudiono. Yang nggak kuning apa jadi tadi? Yang nggak kuning. Mateo apa Mat? Yang nggak kuning apa Mat? Mana Mateo Sudiono? Bisikin dong temennya. Mat, Ya Mateo. dok, Ya, apa Mat? ya dok. Yang kuning apa tadi? Yang kuning, yang kuning. Yang kuning apa dulu? Hmm, Yang kuning apa Mat? koledo, Koledokolitiasis dan ya kolangitis, berarti yang nggak kuning yang kolesistisis sama kolelitiasis. ya benar. Oke ya. Jadi jelas ya antara 4 penyakit itu.
Untuk kanker pankreas ya itu nantilah nggak usah dibahas ya. Yang penting tahu aja. Terus satu lagi nih, siapa nih ya? Fernando. Yang amilase lipasinya meningkat apa tadi? Fernando. Yang amilase lipasi meningkat apa nama penyakitnya tadi kita bahas? Mana Fernando? Pankreatitis, Dok. Ya benar, pankreatitis. Udahlah 100 ujiannya ini. Ya. Terus pada kasus eh, 4 kasus ini dia bisa macam-macam pemeriksaan mulai dari yang paling ringan ya. Ada periksa lab ya, bilirubin total, direct, indirect, naik ke pemeriksaan USG, naik ke pemeriksaan CT scan, baru nanti pemeriksaan MRI, MRCP. Ini kemungkinan-kemungkinan diagnosa lainnya ya, ada tumor periampula, tumor ampula vater ya, terus tumor di distal common bile duct dan lain sebagainya. Itu kemungkinan-kemungkinan ya, tergantung nanti eh, dari hasil operasinya apa. Yang penting bisa dulu bedain 4 penyakit itu: kolelitiasis, kolonitis, koledocholitiasis, dan kolesistitis. Terus selanjutnya komplikasi obstruksi pada vena splenic karena tumor. Jadi kalau ada tumor di situ, ya tergantung tumornya itu membesarnya ke arah mana, ya kan? Ke arah depan, belakang, samping kanan, apa samping kiri. Gejala yang ditimbulkan sesuai dengan pembesaran arah tumor tersebut. Kebayang ya? Nah, ini dia ya. Ini gambar anatomi yang awal tadi ya. Kita refresh dikit ya. Ada CHD, gallbladder, CBD, common bile duct, pankreas ya. Terus keluar empedunya ke ampula vater ya. Batu pada CBD ya. Ini kan CBD-nya. Nyumbat lah, jadilah dia kuning ya. Namanya koledocholithiasis. Kalau ada tumor di pankreas, ya tumor pankreas, tergantung dia kenanya di mana. Di head pankreas, di korpus atau badannya atau detailnya ya. Nanti namanya sesuai dengan lokasi tumornya. Misalnya kalau tumornya di kepala pankreas ya, ya head ya karsinoma of head pankreas. Kalau dia kenanya di korpus, ya namanya eh, pada kasus-kasus yang tidak bisa dioperasi, misalnya tumornya itu nggak bisa dioperasi. Kalau kenapa? Karena udah lengket kemana-mana. Kalau dioperasi, robek semua atau berdarah. Yang pertama apa ini? Cholecystogenostomy ya. Jadi cholecysto. Jadi dari kantong empedunya atau gallbladder disambung ke jejunum. Namanya cholecystogenostomy. Kebayang ya? Dari kantong empedunya dilubangin, terus disambungin ke jejunum. Yang kedua, choledochojejunostomy. Jadi choledocho ini kan saluran empedu atau kita sebutnya tadi namanya CBD, common bile duct. Disambungin ke jejunum. Jadi dari common bile duct-nya dibolongin. Itu untuk apa? Untuk mengurangi gejala kuning. Terus obat-obatan kemoterapi yang biasa dipakai gemcitabin kemoterapi ya. Prognosisnya itu 7 bulan ya. Jadi kalau misalnya ada tumor di pankreas dilakukan eh, operasi di bypass, lalu pasiennya kemo juga
survival rate-nya itu 7 bulan. Wah dok, ngapain dioperasi? Ujung-ujungnya meninggal juga kan? Yaitu untuk saat ini medis sudah bisa sejauh itu. Kalau nggak dioperasi malah dalam hitungan hari pasiennya bisa meninggal. Ya, jadi paham ya, bukan wah ngapain nggak operasi juga 7 bulan sampai 18 bulan meninggal. Mending nggak usah dioperasi. Kalau nggak operasi malah hitungan hari. Itu berdasarkan angka-angka penelitian. Ada dibagi prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Ya. Terus klasifikasinya ada yang kongenital, contohnya atresia gallbladder, terus metabolik, koledokolitiasis, trauma karena struktur pankreatitis, karena karsinoma, ini ada tumor kabut pankreas, di ampula vater tadi, ampula vater kan tempat keluarnya dari pankreas, atau parasit. Kok bisa parasit menyebabkan kuning? Jadi cacingnya naik sampai ke duodenum, nyumbet si tempat keluar empedunya di mana? Di ampula vater. Jadi cacingnya numpuk di situ. Ya. Bayangin cacing pita itu bukan 1-2 senti ukurannya. Ya. Cacing pita itu ukurannya bermeter-meter. Bermeter-meter kalau numpuk di situ udah nyumbat. Makanya pasiennya kuning. Oke, terus obstruksi. Ini pemeriksaan klinisnya pasiennya ikterus atau kuning, heparem besar, hepatomegali, palpable gallbladder tidak teraba, eh, tidak menyingkirkan keganasan juga. Untuk labnya, bilirubin directnya meningkat. Ya. Terus SGO dan hemostasisnya PT-nya meningkat. Diagnosanya secara lengkap ya, mulai dari awal kalian kumpulin anamnesanya, pemeriksaan fisiknya, apakah dia demam, kuning, terus nyeri perut kanan atas, murpisign ya, heparnya teraba besar apa enggak, gallbladdernya teraba atau tidak, terus liennya teraba atau tidak. Udah selesai, kalian cek tuh bilirubinnya meningkat atau tidak, SGOT, SGPT, baru naik ke USG. USG-nya apa dapatnya? Ada nggak tuh batu? Apakah batunya di gallbladder, namanya cholelithiasis, atau batunya di saluran empedu, choledocholitis, ya kan? Wah, pasiennya kuning, tapi USG-nya nggak ketemu apa-apa. Naik pemeriksaan kalian ke MRI, MRCP, ya. Jadi pemeriksaannya pakai magnetic resonance, baru kelihatan gitu. Terus ikterus pasca hepatik, ini obstruksi saluran empedu di dalam hepar, obstruksi di dalam lumen saluran empedu, eh, apakah dia karena batu saluran empedu, apakah karena peradangan gallbladder, batu empedu, misalnya batu CBD ya, otomi ya, jadi nanti batunya dibuang, terus CBD yang sudah dibolongin itu dilakukan bypass. Keganasan tergantung lokasi keganasannya di mana ya. Bisa dilakukan bypass tadi ya.
yang cholecystogenostomy atau choledocogenostomy. Oke. Jadi kesimpulannya pada materi sore hari ini, yang pertama kalian harus tahu anatomi sistem saluran empedu ya. Dari hepar ada ductus hepatik kanan, kiri, turun jadi common hepatic duct, bercabang. Kalau yang ke kiri ini ductus cysticus, baru membentuk kantong empedu atau gallbladder. Ini turun jadi common bile duct, masuk ke pankreas, bermuara bersama dengan ductus pancreaticus di duodenum pars 2 menjadi sphincter Oddi ya, baru dia keluar ya, melalui ampula vateri ya. Penyakitnya peradangan di empedu itu cholecystitis ya. Kalau batu di saluran empedu nih di bawah nih, ini namanya choledocholithiasis. Terus kalau dia terjadi peradangan di saluran empedu ini namanya kolangitis gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa ketua angkatannya? Ketua angkatannya siapa? Ketua angkatan? Andre, siapa ketua angkatannya, Andre? Ketua kelasnya siapa? Iya, Dok. Saya. Oke, jadi Nabila nanti dirangkum ya. Ada 4 yang utama itu penyakitnya yang kita bahas pada sore hari ini, sama saluran empedu ya, mulai dari right hepatic, left hepatic, CHD, ductus cysticus. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk ilmiah sore hari ini. Semoga bermanfaat semuanya ya. Untuk bahan ujian juga, bahan nanti kalian jadi dokter umum. Oke, kalau ada salah-salah kata, kalimat, saya mohon maaf. Kita tutup. Selamat sore semuanya. Terima kasih Terima dokter. kasih Terima kasih, dok. Dokter. Terima kasih dok. Kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Adek, tunggu dulu, ada kuis. Tunggu dulu. Kamu keluar lagi namanya kuis. Kuis.